Okay, good morning, students. Good morning. How are you today? I'm fine. Because this is our first meet, ini pertemuan kita pertama kali ya. Kita harus membuat class agreement atau kesepakatan. Ya, ada beberapa rule yang harus kita sepakati bersama supaya nanti kelas kita berjalan dengan menyenangkan. Ya, kalian senang belajarnya, ibu juga senang mengajarnya. Karena kalian sudah bersepakat belajar. Oke, ya. Kita mulai membuat kesepakatan kelas dulu. Oke, ada yang mengusul? Yang pertama, di kelas kita harus apa? Disiplin. Disiplinnya jelaskan lebih spesifik. Mengikuti peraturan. Kalau ibu masuk harus seperti apa? Kalian masuknya bagaimana? Tepat waktu? Datang tepat waktu? Ibu juga masuk tepat waktu. Oke, berarti guru dan murid Tepat waktu. Anyone can help me? 5 minutes. Guru dan murid datang tepat waktu. Deal? Ya. Yang kedua, apa lagi? Selain datang tepat waktu, bebas. Kalian mau semua aja bebas. Bebas. Fokus saat menjelaskan. Kalau Fokus saat menjelaskan. fokus saat mendengarkan penjelasan. Materi. Sepakat fokus pada saat menjelaskan. Kalau ada yang tidak setuju boleh tidak memaksakan. Karena ini adalah kesepakatan, bukan aturan. Ya, ini hanya berlaku di kelas kita, hanya berlaku untuk ibu yang harus. Oke. Ya, jadi fokus saat menjelaskan. Ada lagi? Yang lain? Boleh tidak? Boleh. Baca, mau baca. Bolehkah makan pada makan dan Ya Allah. Boleh. Menjelaskan. Kalau pada saat mengerjakan tugas. Boleh. Bahkan. Boleh makan dan minum pada saat mengerjakan Tugas. Jadi silahkan ditaati kesepakatannya sendiri. Ya, tidak pernah melarang. Boleh. Kalau guru lain itu memperbolehkan. Jadi kerjanya boleh makan. Toleransi selama 10 menit ya. Oke. Guru dan murid datang tepat waktu. Toleransi terlambat adalah 10 menit. Baik kalian maupun ibu. Ya, jadi kalau ibu mulainya lambat 50, berarti paling lambat kalian datang jam 9. Ya, kalau sudah dari pagi. Oke. Kita ada tambahan tadi karena tadi kita sepakat untuk lanjut jam istirahat kita pakai, maka tulisan yang nomor 2-nya. Nomor 2-nya apa kalimatnya? Fokus saat pembelajaran dilanjutkan sampai pukul 9.50. Oke. Ini sepakat ya? Lanjut belajar sampai pukul 9.50. Setelah itu baru kalian nanti istirahat sampai 9.50. Ya. Next. Fokus saat ibu menjelaskan. Sepakat? Jadi don't play phone, don't talk to your friend. If I talk in front of you, please focus on me. Fokus ke ibu. Ya. Yang nomor 3 deal. Ya. Number 4. Pak, bolehkah kalian makan dan minum saat mengerjakan tugas? Boleh. Kalian setuju? Ya, tapi pada saat I'm explaining something in front of the class, stop it. Jadi kalau misalnya ibu lagi ngejelasin, jangan sambil makan, jangan sambil minum, stop dulu. Everything activity you do, just focus on me.
Kalau ibu explaining ya, kalau ibu sudah nggak explaining, cuma kalian ngerjakan tugas, it's okay. You can drink, you can eat, apapun yang kalian kerjakan sambil mengerjakan tugas boleh. Boleh tidur saat mengerjakan ini usulan temanmu di kelas sebelah. Oke. Boleh tidur atau katanya main game saat sudah selesai mengerjakan tugas. Iya, saat tugas sudah selesai maksudnya. Sepakat? Sepakat. Jadi yang penting adalah tugasnya sudah selesai. Ya, kalau sudah selesai tugasnya itu tidak akan tegur kalau you playing game or you sleeping in the class misalnya tired apa itu. Oke. Tapi ini kelasnya masih pagi, nggak yakin kalau tidur paling banter kalian main game. It's okay aja, no problem for me. Yang penting tugas dari ibu finish. Oke. Next, boleh keluar kelas izin mau ke kantin. Kalau di weekend boleh, mau ke WC juga boleh, maksimal 10 menit. Menurut kalian cukup? Oke, cukup ya. Kantin cukup, ke WC pun. Ya. Next, mengerjakan tugas sebelum deadline. Jadi kalau ibu itu kan pakai Google Classroom ya, ada deadline-nya, ibu taruh di situ. Kalau kalian mengumpulkannya sebelum deadline, maka tidak akan melanggar kesepakatan. Ya. Nanti deadline-nya kita sepakati. Misalnya hari ini deadline-nya mau sampai jam berapa, tugasnya dikumpulkan. Kalian yang membuat kesepakatan. Sampai jam sekian bu, nanti ibu taruh timernya di Google Classroom. Kalau kalian tidak ingin melanggar kesepakatan, maka buatlah tugasnya atau kumpulkan tugasnya sebelum deadline-nya habis. Kalau deadline habis kan pasti di Google Classroom ibu kelihatan tuh siapa yang mengumpulkan terlambat. Nah, maka yang mengumpulkan terlambat itu sudah melanggar kesepakatan. Apakah kalian sepakat? Mengumpul tugas sebelum deadline? Sepakat atau ada yang keberatan? Sepakat ya. Jadi jangan sampai tugas ibu itu dikerjakannya entar aja. Karena in English, in my class, every time I check into your class must be an assignment. Harusnya ada assignment, pasti. Walaupun cuma sedikit, itu pasti ada assignment. Karena materinya itu semuanya banyak, tugas dan praktek. Jadi jangan sampai ditunda. Kalau begitu ada yang kasih tugas, kerjakan, that's it. Ya. Oke, 7 deal, 8 menjaga kebersihan kelas, sepakat? Oke, sepakat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu Guru yang sudah hadir di sini. Pada hari ini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 8 Kota Samarinda. Ini adalah tugas saya sebagai CGP, yaitu memberikan sosialisasi, pemahaman dan berbagi pengalaman atau berbagi praktik baik tentang budaya positif. Pastinya Bapak Ibu penasaran ya, seperti apa budaya positif yang saya dapatkan di modul saya yang saya pelajari di calon guru penggerak. Nah, ini ada beberapa konsep inti yang nanti akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Ada tentang perubahan paradigma belajar, ada tentang disiplin positif, ada tentang nilai-nilai kebajikan, ada juga tentang kebutuhan dasar manusia, ada motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Tentunya Bapak Ibu mungkin sebagian ada yang diketahui, ada yang tidak, dan ada yang asing. Jadi nanti akan saya sampaikan apa saja konsep inti dari budaya positif. Yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi paradigma yang sekarang, karena kita adalah kurikulum merdeka, pembelajaran paradigma baru atau kurikulum merdeka ini pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi. Jadi anak-anak ini lebih kita arahkan untuk penguatan kompetensinya dan pengembangan karakter.
Jadi intinya di situ. Kita kuatkan kompetensinya, kita kuatkan karakter anak-anaknya supaya nanti sesuai dengan dimensi P3 atau profil pelajar Pancasila. Nah, ini perubahan paradigmanya di sini. Yang dulu tidak seperti ini ya, tidak ada pelajar Pancasilanya, tidak ada P3-nya. Tapi yang sekarang ini lebih mengutamakan kepada karakter P3 dan penguatan kompetensi. Dulu kita pakai stimulus respon, Bapak Ibu. Stimulus respon itu kita memancing anak-anak supaya memberikan respon yang kita inginkan. Itu stimulus respon. Nah, yang sekarang pendekatannya dirubah, yaitu teori kontrol. Teori kontrol. Ya, jadi ada beberapa perubahan, ada perbedaan antara stimulus respon dengan teori kontrol. Selama ini banyak miskonsepsi tentang teori kontrol yang kita lakukan. Kita mengontrol anak-anak, kita yakin bahwa anak-anak itu mengikuti apa yang kita arahkan. Kita yakin bahwa diri kita hebat, diri kita punya power karena kita dapat mengontrol anak-anak. Itu adalah miskonsepsi yang sangat besar. Salah, Bapak Ibu. Yang benar adalah anak mengizinkan kita sebagai gurunya untuk mengontrol dirinya, bukan karena kehebatan kita mengontrol mereka. Jadi anak mengizinkan kita untuk dikontrol. Jadi kalau kita ketemu dengan anak yang melawan, bahasanya ya, tidak mau dikontrol sama kita, itu adalah hal yang wajar. Karena dia punya karakter yang kuat, dia tidak mau dikontrol. Dia tahu apa yang dia inginkan, dia tahu apa yang dia mau, dia tidak mau ikut arahan kita. Karena merasa apa yang kita arahkan tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Itu. Jadi miskonsepsi kita bahwa kita adalah guru yang punya power, itu salah besar. Jadi kita bisa mengontrol anak-anak karena mereka mengizinkan kita untuk mengontrol. Itu. Bedanya stimulus respon dengan teori kontrol. Kalau di stimulus respon, anggapannya adalah kebutuhannya itu semua sama. Sedangkan kalau di teori kontrol, kebutuhan itu berbeda-beda. Karena anak kita juga mempunyai potensi, bakat, dan minat yang berbeda-beda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama kalau di stimulus respon. Kalau di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Tidak akan pernah bisa sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau stimulus respon, jadi kita memaksa anak kita nih supaya sama dengan visi kita. Ya, kalau di teori kontrol, kita yang memahami anak kita. Kita yang menanyakan keyakinan mereka, pendapat mereka, supaya kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan belajar mereka. Itu kalau di teori kontrol. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu kalau di stimulus respon. Jadi kalau anak melakukan sesuatu hal yang buruk, kok salahnya anak ini? Langsung kita judgment seperti itu. Nah, kalau di teori kontrol, anggapannya adalah setiap perilaku itu ada tujuannya. Baik perilaku baik maupun perilaku yang buruk. Terlambat masuk kelas atau terlambat datang ke sekolah, pasti ada tujuannya. Itu yang harus kita cari tahu tujuannya. Jadi bukan suatu kesalahan. Kalau di teori kontrol, kesalahan itu adalah pembelajaran, proses pembelajaran. Kemudian kalau di stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Kalau di teori kontrol, hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol. Tidak ada orang lain yang bisa mengontrol kita. Jadi pada saat ada orang yang bisa mengontrol orang lain, bukan karena orang itu hebat, tapi karena orang itu mengizinkan kita untuk mengontrol dia. Itu perbedaannya. Saya bisa mengontrol orang lain kalau di stimulus respon, ya, karena dia memberikan stimulus, kemudian ada responnya. Jadi anggapannya bahwa saya bisa nih kontrol dia nih, saya bisa nih kontrol anak-anak, saya bisa ngarahkan anak-anak. Bukan seperti itu. Yang benar adalah kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kita hanya bisa menuntut, mengarahkan, bukan mengontrol.
Kemudian di stimulus respon pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kadang-kadang kalau kita sudah bujuk anak-anak, ayo nak, gagal nih, ya udah paksa, ayo harus, gitu. Itu kalau di stimulus respon. Tapi kalau di teori kontrol kita lebih kepada arah kolaborasi. Ya, jadi kolaborasi, kerjasama, kesepakatan supaya kita memiliki hal-hal yang baru, yang unik, yang luar biasa yang bisa kita kembangkan pada diri anak. Yang terakhir, model berpikirnya menang atau kalah. Jadi kita sebagai guru kadang merasa kalah nih sama anak-anak kalau kita nggak bisa mengontrol anak-anak. Kalau di teori kontrol, kita win-win solution. Kita membuat kesepakatan, tujuan akhirnya adalah anak belajar dengan nyaman, kita juga mengajar dengan menyenangkan. Jadi win-win solution. Kita cari jalan tengahnya supaya semuanya menyenangkan, baik kita gurunya maupun anak belajar di kelas. Itu perubahan paradigmanya. Apa sih disiplin positif? Mungkin Bapak Ibu sudah sering ya dengar kata disiplin, tapi disiplin positif itu apa? Disiplin sebenarnya itu berasal dari kata disiplina, artinya belajar. Jadi kalau anak kita minta disiplin, kita minta belajar, maka jangan terlalu keras, karena dia juga lagi belajar. Disiplin mengacu pada tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi kita memberikan pengertian bahwa kalau dia melakukan suatu hal yang kurang baik, maka itu adalah proses pembelajaran. Kita rubah, kita arahkan supaya dia bisa menjadi orang yang bertanggung jawab, dan keyakinannya yang tadinya salah, itu yang kita rubah. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Jadi intinya di situ Bapak Ibu. Kita menumbuhkan kesadaran anak-anak kita dan memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau hukuman. Jadi disiplin positif sama sekali tidak menerapkan penghargaan atau rewards ataupun hukuman. Kenapa? Karena ternyata pada saat kita menerapkan penghargaan atau bahkan hukuman, efeknya itu sangat luar biasa kurang baik terhadap perkembangan anak-anak. Kalau kita terapkan penghargaan, anak akan selalu berharap bahwa kita akan selalu memberikan dia penghargaan. Akan terjadi persaingan tidak sehat di dalam kelas. Apalagi kalau kita hanya memberikan penghargaan kepada yang itu saja. Itu akan mematikan daya kreativitas anak. Kalau memberikan penghargaan, apalagi sampai berlebihan penghargaan. Apalagi hukuman. Ya, kalau hukuman itu jelas akan membuat efek negatif kepada perilaku anak. Justru ada anak yang kalau semakin kita hukum, semakin dia memberontak. Ada anak yang seperti itu, karena dia tidak sadar yang dia lakukan itu salah. Keyakinan yang dia miliki itu salah. Harusnya keyakinan itulah yang kita benarkan supaya dia tidak melakukan perbuatan yang salah lagi. Keyakinannya yang kita rubah Bapak Ibu. Kesadarannya yang kita munculkan. Jadi motivasi dari dalam dirinya yang kita gugah supaya dia mau berubah dengan sendirinya. Bukan karena takut sama gurunya, bukan karena takut sama orang tuanya dan seterusnya. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menuntut. Jadi kita di samping nih, menuntut, bukan di depan. Di samping, menuntut peserta didik supaya memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Jadi motivasi itu ada dua macam, nanti saya jelaskan di belakang setelah ini. Motivasi intrinsik itu motivasi dari dalam diri mereka, kesadaran yang muncul atas kemauan dia sendiri, atas keyakinan mereka sendiri dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Kelihatannya sulit Bapak Ibu, tapi insya Allah sedikit demi sedikit kita merubah paradigma hukuman, kemudian penghargaan, kita rubah menjadi motivasi intrinsik supaya anak-anak bisa berubah ke arah yang lebih baik dengan kemauannya dia sendiri.
Apa sih nilai-nilai kebajikan? Ada beberapa contoh nilai kebajikan dari IBO Primary Years Program atau dari life skill, keterampilan hidup, ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri. Kalau di life skill ada dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, ada memberikan yang terbaik dari diri. Tapi kita di kurikulum Merdeka punya life skill, punya nilai kebajikan P3, profil belajar Pancasila. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Jadi keenam dimensi profil belajar Pancasila ini diharapkan akan tumbuh pada diri anak-anak kita. Ini bisa diterapkan pada pada anak-anak kita yang juga mempelajari kurikulum 13, karena ini tidak ada kaitannya dengan mapel kurikulum. Ini lebih kepada perubahan perilaku dan perubahan paradigma kita sebagai seorang guru. Jadi jangan kita mau berubah anak dulu ke arah yang lebih baik, tapi kita gurunya nggak berubah. Kita dulu gurunya. Konsep berpikir kita dulu yang kita rubah. Kalau kita masih menerapkan konsep berpikir anak harus dihukum, anak harus diberi reward dan seterusnya, kita yang nggak berubah. Kita yang nggak akan maju ke depan supaya hasil yang kita inginkan ini tercapai. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, ini sebagai dasar dari perilaku Bapak Ibu. Jadi anak-anak kita itu berperilaku baik maupun buruk itu berdasarkan kebutuhan dasar. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup, makan, minum, gitu ya, bertahan hidup. Kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi anak-anak kita itu amat sangat butuh kasih sayang. Makanya anak-anak kita yang punya kasus broken home, dia akan lebih cari perhatian dibanding sama anak yang orang tuanya lengkap di rumah, ya kan? Ya, karena dia kurang, kebutuhan dasarnya tidak lengkap, dia tidak memiliki rasa kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ada lagi kebutuhan dasar penguasaan. Anak-anak yang punya ambisi kuat, keinginan untuk menguasai sesuatu dengan cepat, keinginan untuk bersaing, itu adalah kebutuhan dasar penguasaan. Jadi setiap dari diri kita itu ada kebutuhan dasar penguasaan. Ada rasa ambisi kita, ada rasa keinginan yang tinggi untuk meraih sesuatu yang hebat. Itu penguasaan. Kemudian ada juga kebutuhan dasar kebebasan. Jadi anak kita juga butuh bebas. Makanya kurikulum ini dasarnya adalah merdeka. Karena salah satunya adalah kebutuhan dasar manusia, kebebasan. Mereka ingin dibebaskan. Jangan terlalu banyak aturan yang kita terapkan sampai mereka sulit untuk bernafas. Dan terakhir adalah kesenangan, bermain game, kemudian sambil bercanda, bermain belajarnya sambil bercanda dengan teman-temannya, dengan gurunya, membuat suasana yang menyenangkan. Ini adalah salah satu kebutuhannya anak kita. Jadi kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan itu adalah demi memenuhi kebutuhan dasar kita. Jadi apapun yang kita lakukan dalam hidup kita, pasti tujuannya salah satu adalah untuk memenuhi 5 kebutuhan dasar ini. Entah untuk bertahan hidup, entah untuk mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima sama teman-teman, entah untuk mendapatkan kebebasan, atau kita hanya mencari kesenangan. Nah ini yang saya bilang tadi ya, motivasi perilaku manusia itu hanya ada 2. Ekstrinsik dari luar, intrinsik dari dalam. Kalau ekstrinsik, anak-anak itu melakukan sesuatu karena untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dari kita gurunya. Jadi dia melakukan apa yang kita minta karena dia berharap kita memuji, mendapatkan sesuatu, nanti dapat nilai yang bagus, dan seterusnya. Ada imbalannya, ada penghargaannya, ada reward yang dia harapkan.
itu motivasi ekstrinsik di luar daripada dirinya, atau untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dari kita. Kamu terlambat, kamu ibu hukum ya, nyapu, lari atau apa gitu, atau mau sampah, itu kan hukuman. Itu hukuman. Bapak Ibu. Jadi dia memotivasi dirinya sendiri, besok jangan terlambat nih. Supaya apa? Supaya nggak dihukum. Maka yang lebih baik adalah anak-anak itu memiliki motivasi intrinsik. Dia memiliki kesadaran atas dirinya sendiri bahwa perilaku terlambat dan segala sesuatu yang buruk yang dilakukan itu tidak baik. Keyakinan itulah yang harus kita tumbuhkan, motivasi intrinsik dari dalam dirinya sendiri, bahwa mereka bisa menjadi pribadi yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dan nilai-nilai yang dia yakini. Jadi selama ini anak-anak yang suka terlambat, dan saya yakin anak-anak yang terlambat pasti orangnya itu saja, sama, ya kan? Yang piket tiap hari, mungkin Bu Inti bisa mengkonfirmasi bahwa anak yang terlambat orangnya itu aja. Ada yang salah terhadap nilai yang dia yakini. Mungkin saja dia berpendapat terlambat itu nggak apa-apa, nggak masalah. Toh pagi cuma baru ngaji, gitu. Nah itu yang harus kita gali. Kenapa dia selalu terlambat? Kenapa dia menganggap terlambat itu bukan hal yang salah? Dan harus kita gali keyakinannya. Kita benarkan keyakinannya yang salah tadi. Dalam rangka untuk menimbulkan motivasi intrinsik pada diri anak, supaya anak sadar bahwa itu adalah hal yang salah. Nah ini perbedaan dari ketiga ini, hukuman, konsekuensi, restitusi. Hukuman mungkin yang sering kita lakukan kepada anak, memberikan hukuman meskipun bukan berupa hukuman fisik, tapi kalau kita menyuruh anak melakukan sesuatu atas kesalahan yang dia perbuat, itu adalah memberikan hukuman. Hukuman itu sifatnya tidak terencana, tiba-tiba, karena misalnya kita ketemu anak yang melakukan suatu kesalahan, langsung kita berikan hukuman, tiba-tiba. Kemudian murid tidak dilibatkan, karena hanya kita nih yang memberikan ide, kamu dihukum ini, selesai. Jadi hanya kita nih yang memberikan hukuman satu arah, dan hukumannya berupa hukuman fisik, bisa juga psikis. Jadi kadang kalau kita memberikan hukuman di depan teman-teman yang lain dan dia merasa malu, itu termasuk hukuman psikis, termasuk jatuhnya bully, karena dia malu nih di depan teman-temannya digituin. Kalau konsekuensi, ada sedikit perubahan ke arah lebih baik dari yang hukuman tadi keras. Ini konsekuensi. Konsekuensi itu disepakati. Kita bikin kesepakatan nih. Kalau kalian melanggar, konsekuensinya apa? Nah itu konsekuensi. Kita sepakati. Kalau anak-anak sepakat misalnya, Bu kalau yang melanggar nanti membersihkan kelas, Bu kalau yang melanggar nanti denda 5.000, 2.000, itu konsekuensi. Jadi ada kesepakatan di situ. Tapi murid kita tetap dibuat tidak nyaman, karena dia merasa, wah dia harus nggak boleh gini, harus nggak boleh gini, harus nggak boleh gini. Suatu saat dia bisa saja melanggar, entah karena situasi dan kondisi yang membuat dia melakukan pelanggaran tersebut. Dan kita harus selalu memonitor. Jadi kalau konsekuensi, kita monitor terus nih anak-anak kita. Capek, anak kita banyak, memonitor semua anak kita yang 1.000, ini luar biasa. Luar biasa capeknya. Saya merasakan sekali seperti Ibu Ros itu setiap pagi ngurusin anak-anak yang terlambat, memonitoring anak-anak yang terlambat, besok terlambat lagi apa enggak. Capek, luar biasa. Guru-guru BK kita tuh luar biasa dedikasinya terhadap anak-anak kita yang terlambat dan seterusnya, pelanggaran-pelanggaran yang lain. Ini kalau ini yang kita terapkan, iya. Yang piket juga luar biasa. Piket apalagi, anak keluar tanya kemana, mau ngapain, dan seterusnya. Tanya sampai sedetail-detailnya. Takut apa? Takut anaknya melenceng, nggak kembali lagi ke kelas. Itu yang kita lakukan. Selalu memonitoring anak. Kalau dengan restitusi ini kita menciptakan proses di mana anak kita memperbaiki sendiri kesalahan yang dia buat.
Jadi kita berkolaborasi dengan anak, bersepakat dengan anak, mengajarkan mereka untuk mencari solusi. Jadi kita nggak sama sekali kasih solusi. Kita tanya, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan? Biar dia mikir, dia mencari solusinya sendiri. Kira-kira apa yang bisa dia lakukan supaya misalnya tidak terlambat lagi besok? Apa yang kamu lakukan supaya nanti di kelas kamu tidak tidur? Apa yang bisa kamu lakukan supaya kamu bisa fokus pada saat ibu mengajarkan? Jadi kita memberikan anak-anak kesempatan untuk berpikir, mencari solusi atas tindakan dia yang kurang berkenan di kita, kurang sesuai dengan aturan kita. Jadi anak-anak diminta untuk mencari solusinya sendiri, berpikir kritis dan kreatif. Ini posisi kita Bapak Ibu. Bapak Ibu ada di posisi yang mana saat ini? Teman. Ada lagi? Posisi apa? Gak usah memikir seharusnya apa. Kira-kira Bapak Ibu sekarang ada di posisi yang mana? Apakah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau atau supervisor atau manajer? Teman. Teman, pemantau. Ada yang sebagai penghukum? Semua pernah menghukum ya. Oke. Penghukum. Jadi kalau kita mendapati anak kita berbuat salah, kemudian kita memberikan hukuman, itu posisi kita adalah sebagai penghukum. Membuat rasa bersalah. Ayolah, kamu nggak ini kasihan sama ini, nah gitu. Kalau sudah ada pakai kata kasihan, berarti kita membuat anak berasa bersalah. Ya, kamu nggak kasihan sama orang tuamu, kamu nggak kasihan sama ibu, kamu nggak kasihan dan seterusnya. Itu membuat anak merasa bersalah. Sebagai teman, dalam usia kita anak SMA, bagus kalau kita memposisikan diri sebagai teman, tapi tidak setiap saat. Kalau kita selalu memposisikan diri sebagai teman, anak-anak bisa jadi kurang ajar. Ya, anak-anak bisa jadi kurang ajar, bisa tidak ada rasa hormatnya kepada kita, kemudian semena-mena, semaunya di kelas. Posisi sebagai teman bisa kita terapkan kalau dia memiliki masalah. Jadi kita dijadikan tempat curhat. Itu memposisikan diri sebagai teman di situasi dan kondisi yang dibutuhkan. Kalau sebagai pemantau, kalau misalnya anak-anak mengerjakan tugas, kemudian ada sesuatu yang dia lakukan, maka kita memantau atau memonitoring apapun yang dia lakukan. Itu posisi kita sebagai kontrol pemantau. Yang paling bagus dari semua 5 kontrol ini adalah manajer. Kita menjadi manajer. Karena di dalam kelas kita sesungguhnya adalah pemimpin. Karena kita di dalam kelas, guru itu pemimpin pembelajaran. Kita leader, kita manajer. Jadi apapun yang terjadi dalam kelas itu atas manajer kita, atas tindakan kita, keinginan kita. Jadi kita memanajerin anak-anak, apapun yang dia lakukan, apapun yang dia kerjakan, kita yang mengontrolnya. Itu fungsi sebagai manajer. Ini Bapak Ibu yang ingin saya terapkan kepada Bapak Ibu. Saya ingin sosialisasikan kepada Bapak Ibu semua. Semoga nanti bisa dipakai nanti di kelas. Alhamdulillah kalau bisa dipakai. Tentang keyakinan atau kesepakatan kelas. Jadi mengapa yang kita terapkan bukan peraturan kelas, tapi keyakinan atau kesepakatan kelas? Kok bukan peraturan sih Bu? Ada alasan. Kalau keyakinan atau kesepakatan kelas itu sifatnya abstrak. Abstrak itu maksudnya bebas. Kita bisa menerapkan kesepakatan kelas, kita sesuaikan sama kondisi anak-anak kita di kelas kita. Apa yang sering terjadi, apa yang sering dilakukan salah oleh anak kita, itu yang kita sepakati supaya dia jadi benar. Maka peraturan kelas tidak akan, keyakinan kelas atau kesepakatan kelas tidak akan sama dengan yang lain. Kelas yang satu dengan kelas yang lain tidak sama. Mapelnya Bu Ainun dengan Frau Ros nggak akan sama. Dan beda guru juga, beda gaya mengajar.
beda anak yang diajar, beda semuanya, maka boleh saja beda-beda. Keyakinan kelas, kesepakatan kelasnya boleh saja beda-beda. Yang penting guru dengan muridnya sepakat. Kemudian berupa pernyataan yang universal atau lebih luas dan dibuat dalam pernyataan positif. Jadi kalau membuat kesepakatan kelas jangan ada kata negatif. Dilarang membuang sampah jangan. Tidak boleh bermain HP jangan. Jadi buatnya adalah kalimat positif. Nanti akan saya berikan contoh-contohnya kalau membuat kesepakatan kelas yang dalam kolom dari positif seperti apa. Kemudian sedikit aja, jangan banyak-banyak. Kalau buat kesepakatan kelas jangan banyak sampai 100. Masya Allah, anaknya tidak ingat apa-apa aja yang harus diingetin. Jangan banyak-banyak, jangan sampai 10. Sedikit saja, yang penting-penting saja, yang sering anak-anak langgar, misalnya datangnya telat, apalagi kalau misalnya jamnya setelah sholat zuhur atau di antara jam istirahat, itu dibuat kesepakatan Bapak Ibu. Mau dilanjutkan setelah istirahat karena atau istirahat dulu nanti Ibu masuk lagi. Kalau anak-anak misalnya memilih istirahat dulu Bu, oke, setelah istirahat jam berapa kalian masuk? Itu sepakati Bapak Ibu. Ibu beri toleransi waktu, misalnya masuknya 9.40. Ibu kasih toleransi waktu paling lambat 10 menit sudah harus ada di kelas ya. 9.50 sudah harus ada di kelas ya. Gitu. Itu yang disepakati Bapak Ibu. Jadi beda-beda. Kelas kita yang satu meskipun kita yang mengajar, tapi kelas yang ini dengan yang kelas ini beda. Karena kan jam mengajarnya juga beda-beda. Maka kesepakatan kelasnya juga bisa beda. Itu yang kita sepakati. Sesuaikan dengan kondisi kelas. Jadi kalau anak-anak yang sudah kondisi kelasnya menjaga kebersihan, ya nggak perlu kita taruh kesepakatan kelasnya menjaga kebersihan, nggak perlu. Karena kita lihat sudah kondisi kelasnya selalu bersih. Kesepakatan kelasnya kita cari yang lain yang anak-anak suka melanggar apa. Itu yang kita buat kesepakatan. Kemudian semua warga kelas terlibat saat membuat keyakinan atau kesepakatan kelas. Jadi semua harus setuju, harus sepakat. Supaya dia mau melaksanakan apa yang kita sepakati bersama. Dan pada saat kita mau mengajar di mapel berikutnya, di jam pelajaran berikutnya, kesepakatan ini kita tampilkan dulu. Jadi setelah mengabsen, sebelum memulai pembelajaran, kesepakatan kelasnya kita buka, kita ingatkan. Ingat ya anak-anak, kita kemarin sudah membuat kesepakatan. Kesepakatan kita 1, 2, 3, 4, 5. Ada yang mau dirubah, jadi kesepakatan kelas itu boleh dirubah sewaktu-waktu. Misalnya tidak sesuai sudah dengan kondisi yang ada, anak-anak sudah nggak seperti ini lagi, tapi berubah perilakunya menjadi yang lain, kita rubah kesepakatannya, sesuaikan. Karena memang tugas kita sebagai guru adalah menuntun anak untuk ke arah yang lebih baik. Jadi kalau anak-anak melenceng, luruskan, melenceng, luruskan, gitu. Dengan cara kesepakatan, bukan aturan yang searah. Jadi kita mengajak anak untuk bersepakat supaya timbul motivasi intrinsik dari dalam dirinya, melakukan dengan senang hati, tidak dipaksa. Itu intinya. Nah ini contohnya, misalnya kalian kadang kita juga sebagai guru ada aja kesibukan kita, kadang kita juga lupa waktu, tidak ingat bahwa ini jam mengajar kita, maka kita buat kesepakatan ini juga sebagai self reminder, mengingatkan diri kita bahwa oh kita ini punya kesepakatan nih sama anak-anak, jangan sampai kita telat. Kita sudah sepakat sama anak-anak datang tepat waktu, malah kita yang telat. Terus gimana cara anak-anak mau menghukum kita? Kan nggak mungkin. Ya. Jadi konsekuensi itu, contoh itu dari kita dulu. Kita datang tepat waktu, kita sudah sepakat dengan anak-anak, maka jangan sampai telat. Misalnya, kalau mau dicobakan, guru dan murid datang tepat waktu. Toleransi terlambat berapa menit? Ayo, sepakati. 5 menit Bu, 10 menit, 15 menit. Cari kata kesepakatannya. Sepakatnya berapa menit? Jangan banyak-banyak, jangan lama-lama. Habis nggak jam Ibu? Gimana mau Ibu menyampaikan materi? Dan seterusnya. Ya, jadi dibuat kesepakatan. Mau berapa menit toleransinya? Jadi termasuk kita dikasih toleransi juga terlambat berapa menit nih, gitu. Yang penting sepakat. Kemudian fokus saat guru menjelaskan. Jadi anak-anak misalnya ngobrol, kemudian main HP, itu yang paling sering dilakukan anak-anak ya. Pada saat kita menjelaskan, dia sambil main HP, kadang sambil ngobrol sama temannya. Ini dia tekankan, fokus saat guru menjelaskan.
HP dan berbicara dengan teman dilakukan nanti setelah selesai guru menjelaskan. Jadi jangan ada pakai kata tidak boleh. Tidak boleh bermain HP, tidak boleh berbicara dengan temannya. Jadi buat kalimat positif di dalam kesepakatan kelas kita. Supaya anak-anak tidak merasa dilarang. Karena anak kita semakin dilarang semakin dilanggar. Ya kan. Semakin dilarang semakin dilanggar. Itu adalah anak kita. Mengumpulkan tugas tepat waktu ini yang paling sering dilanggar. Dan kita setengah mati agih tugasnya. Jadi ini buat kesepakatan. Kalau misalnya mereka tidak nyaman, Bu, nggak sempat Bu menyelesaikan, kita cari kesepakatannya. Mau kapan? Paling lambatnya kapan, Nak? Sepakati waktunya kapan. Sepakati kalau perlu sampai ke tanggalnya, beri waktu berapa hari. Sepakatnya kapan? Jadi supaya mereka menepati janjinya sendiri. Kalau ada yang melanggar, kita tinggal panggil. Kemarin sudah sepakat, lupa ya dengan janjinya. Jadi nggak perlu dimarahin, Bapak Ibu. Ingatkan saja dengan sepakatannya sendiri. Ingatkan dengan janjinya sendiri. Kalau semua sudah sepakat, berarti semua sudah berjanji. Menjaga kebersihan kelas, boleh makan dan minum saat mengerjakan tugas. Ini tergantung Bapak Ibu masing-masing. Kalau ada Bapak Ibu yang nggak suka anak sambil makan minum di kelas, ya silakan saja, jangan pakai ini. Sampaikan bahwa Ibu menganggap bahwa makan minum itu kotor, Nak. Jadi disampaikan alasan Ibu kenapa melarang begini, kenapa tidak suka begini, itu disampaikan. Supaya anak paham kenapa kita berbuat seperti itu. Jadi jangan dipaksakan. Boleh menggunakan HP, tapi untuk pembelajaran. Jadi kalau bukan untuk main game, jangan dulu lah, skip dulu. Yang mana Bu? Iya. Tadi kan kita sudah buat kesepakatan kelas. Jadi di sini guru ya memiliki posisi kontrol sebagai manajer. Nah, seandainya kesepakatan atau kontrol kelas itu tidak terlaksana, supaya kita tetap bersikap netral, tindakan apa yang sebaiknya kita lakukan, sehingga anak itu tidak ada rasa terintimidasi. Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu Ros atas pertanyaannya. Betul Bapak Ibu, jadi banyak tantangannya dalam melakukan hal positif ini, terutama dari diri kita sendiri. Bagaimana caranya kita mengontrol diri kita supaya tidak emosi menghadapi tingkah laku anak-anak kita yang menguji kesabaran, ya kan, menguji kesabaran. Jadi memang kita guru dituntut untuk mengolah sosial emosional kita supaya kita bisa menuntun mereka ke arah yang benar. Karena itu tadi konsep-konsep yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa dia melakukan itu karena ada kekurangan kebutuhan. Dia tidak memiliki rasa kasih sayang. Dia tidak banyak latar belakang anak kita yang dari broken home, yang dari tidak mampu. Itu mendasari tingkah laku mereka di kelas. Maka yang bisa kita lakukan adalah tetap kembali ke posisi kita sebagai guru menuntun. Tetap sabar. Kuncinya hanya sabar, Bapak Ibu. Sabar saja. Jadi tidak banyak yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu untuk berbuat A, B, C. Nggak perlu. Kita cuma butuh sabar dalam merubah perilaku yang tadinya negatif ke positif. Cuma satu kuncinya, yaitu sabar. Kalau kita dekati terus-menerus, kita berikan pengertian kepada anak, keyakinannya yang salah itu kita luruskan dengan cara dia sendiri yang berpikir mencari solusinya terbaik untuk dirinya, bukan untuk kita, untuk dirinya sendiri. Insya Allah akan ada perubahan. Yang jelas ini sudah saya terapkan Bapak Ibu. Kesepakatan kelas ini sudah saya terapkan di seluruh kelas saya. Saya pegang 10 kelas, terutama di kelas moving. Yang sulit itu adalah di kelas moving. Mungkin Bapak Ibu yang mengajar lintas minat, Bu Yuli, Bu Rosmania itu paham, Bu Tuti Alawiyah paham seperti apa rumitnya kelas moving itu. Kita sampai menunggu hampir kadang setengah jam. Sebelum saya melakukan kesepakatan kelas ini, saya setengah jam Bapak Ibu nunggu di kelas anak-anak masuk. Karena apa? Kelas lain juga tidak kondusif. Ada yang tidak ada gurunya. Kalau tidak ada gurunya, otomatis anaknya juga nggak keluar dari kelasnya, nggak masuk ke kelas kita. Kita nggak mungkin mencari anak-anak kita ya yang tidak masuk. Yang masuk terbengkalai, ya kan?
Nah, maka kesepakatan kelas ini amat sangat efektif. Saya sudah merasakan. Efektifnya, anak-anak sepakat kita berikan toleransi terlambat berapa menit. Nah, kamu butuh waktu untuk moving itu berapa menit? Ada yang bilang 10 menit, ada yang bilang 15 menit. Sepakati saja. 15 menit, tapi sepakat ya. 15 menit, sebelum 15 menit kalian sudah di sini. Jangan sampai ibu masuk, kamu baru datang. Gitu. Nah, alhamdulillah selama ini sudah berjalan hampir 2 minggu ini tidak ada anak saya yang terlambat di kelas musik, baik kelas 11 tingkat lanjut, bahasa Inggris tingkat lanjut maupun yang kelas 12 tingkat. Semua tahu bahwa saya memiliki kesepakatan dengan mereka dan ada toleransi terlambat sekian menit. Dan itu selalu saya ingatkan di awal pembelajaran. Sebelum dimulai, ingat ya nak kesepakatan kita. Ingat ya nak. Gitu. Selalu diingatkan karena anak gampang lupa. Diingatkan. Termasuk tugas, mengumpulkan tugas tepat waktu. Biasanya, masya Allah, limit itu sangat sulit ditagih tugasnya. Jangan Bu Yuli, sulit ditagih tugasnya. Sampai beliuran saya nagih tugas anak-anak. Tapi sekarang alhamdulillah dengan saya menerapkan kesepakatan ini, semua anak-anak sepakat. Sampai jam berapa nak? Mau ibu kasih waktu? Sampai jam 10 malam Bu, sampai jam 11 malam. Saya biarkan. Yang penting kamu kumpulnya tepat waktu ya nak. Jangan sampai lewat dari hari ini. Bisa nggak? Ada tugas banyak nggak hari ini? Nggak ada Bu, cuma ibu yang ngasih tugasnya di Google Classroom. Yang lainnya tugasnya dikumpul di buku. Kalau tugas ibu bisa dikerjakan di rumah, boleh, boleh. Karena tidak cukup waktu yang ada di sekolah. Jadi kesulitan-kesulitan itu kita sepakati duluan di awal pembelajaran sebelum kita mulai. Kalau sudah kita sepakati, insya Allah kesulitan-kesulitan yang sering kita hadapi kayak anak terlambat masuk, anak lambat ngumpul tugas, dan seterusnya berkelakuan atau izin ke WC nggak balik-balik. Itu saya masukkan dalam kesepakatan. Boleh keluar kelas maksimal 10 menit. 10 menit cukup nggak untuk WC? Cukup Bu. Jadi sebelum 10 menit kembali ya nak. Kembali mereka sebelum 10 menit. Itu yang sudah saya jalankan Ibu Ros. Jadi kesepakatan kelas ini, kesabaran kita dalam menghadapi anak-anak itu adalah kunci supaya kita bisa sukses merubah perilaku anak-anak supaya bisa jadi lebih baik. Terima kasih Bu Ros. Pertanyaannya ada lagi? Terima kasih langsung aja. Untuk bayang-bayang dirimu. Terima kasih Bu Ena dan baru saya tanyakan. Tadi kan kesepakatan kelas dibuat seminimal mungkin. Sederhana, paling enggak 1, 2, sampai 5. Nah, kalau pelajarannya ada 14 berarti kan 5 kali 14. Iya, itu kan berarti anak kan susah juga untuk mengingat. Nah, itu bukan pertanyaan saya. Saya berpikir sekilas aja. Nah, yang saya tanyakan saat kita masuk awal itu kesepakatan apa yang perlu kita buat sementara kita belum tahu kondisi kelas itu seperti apa. Pertama misalnya tepat waktu mengumpulkan tugas, kita belum pernah merasakan bahwa di kelas itu ada masalah tentang tugas. Karena tadi kan intinya berawal dari masalah yang muncul. Nah, gimana itu? Siap. Terima kasih. Terima kasih Bu Siti atas pertanyaannya. Yang pertanyaan pertama tadi, kalau semua guru mapel menerapkan, otomatis anak-anak akan bingung. Makanya pada saat di awal pembelajaran kita ingatkan, ini anak-anak, ini kesepakatan kita ya, ada yang mau dirubah. Nah itu Ibu, kalau kesepakatan bedanya dengan aturan ya. Kalau peraturan kita tidak bisa merubah semaunya. Kalau kesepakatan kita bisa merubah sesuaikan dengan kondisi kelas, kondisi keadaan. Mungkin pada awalnya kita sepakat untuk datang tepat waktu, untuk mengumpulkan tugas tepat waktu dan seterusnya. Tapi ternyata dalam perjalanan, oh anak-anak rajin aja kok masuk, rajin aja kok ngumpul tugasnya tepat waktu. Ternyata muncul masalah yang lain. Misalnya dia ke WC nggak balik-balik, lama nggak balik-balik. Nah itu yang belum kita masukkan dalam kesepakatan kita, rubah. Ibu lihat kalian keluar dari kelas ternyata nggak balik-balik. Kesepakatan ini ada yang perlu kita rubah ya. Bagaimana kalau gitu. Jadi boleh saja kita rubah kesepakatannya, makanya itu fleksibelnya, abstraknya
kesepakatan kelas karena kita menyesuaikan dengan kondisi kelas. Jadi kita bisa menyesuaikan karena kadang anak ya beda guru beda kelakuannya, ya enggak? Kadang sama guru A dia nurut nih, manut, diem. Begitu sama guru B tingkahnya luar biasa. Jadi nggak akan bisa sama guru mapel A dengan guru mapel B meskipun mengajar di kelas yang sama. Karena anak menghadapi guru yang berbeda, dia bertingkah juga berbeda. Sama guru A, gurunya ganteng, cakep, dia caper. Cari perhatian, suka ribut. Gitu. Sama guru yang ini, gurunya serius, pendiam, gak banyak ribut, gak banyak bercanda, gak berani anak-anak banyak tingkah. Jadi beda guru, beda gayanya anak-anak di kelas. Merasa gak Bapak Ibu? Merasa. Pasti, karena kita juga dulu pernah jadi murid. Kita sama guru A, kita seneng. Kita luar biasa, bisa bebas berekspresi karena dia tidak melarang kita berbuat apapun di kelas. Tapi begitu sama guru B, banyak peraturan, gerak dikit, ngapain? Diam. Jangan dulu. Gitu. Jadi anak takut mau ngapa-ngapain. Takut bergerak, jangankan gerak, bernapas saja kita takut. Gitu. Ya, jadi menerapkan kesepakatan kelas ini sesuaikan sama kondisi anak-anak bisa kita rubah sewaktu-waktu, Bu. Pada saat kita masuk pembelajaran kita ingatkan dulu kesepakatan kelas ini ada yang mau dirubah nggak, Nak? Ada yang tidak sesuai nggak dengan kondisi kelas kalian? Kalau ada yang tidak sesuai kita rubah. Kita sepakat ya, sepakati lagi, buat lagi yang baru. Nggak masalah, nggak apa-apa. Yang penting tujuannya adalah anak-anak merubah perilakunya atas dasar keinginannya dia sendiri. Itu intinya. Yang penting dia merubah perilakunya bukan karena takut sama kita, bukan karena takut dihukum, bukan karena mengharap imbalan atau reward, tapi karena motivasi dirinya untuk merubah jadi orang yang lebih baik. Jadi sadarkan mereka bahwa kalian punya rasa tanggung jawab yang besar, punya disiplin yang tinggi, itu luar biasa. Kalian akan bisa jadi orang yang sukses suatu saat nanti. Kalau kalian terus menerapkan disiplin dalam hidup kalian, baru kita masuk di situ menumbuhkan keyakinan mereka. Ada lagi, Bapak Ibu, saya kira mungkin cukup karena waktunya sudah melewati. Setelah ini mau ada rapat koordinator P5. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Lain kali saya akan share lagi pengalaman saya berbagi praktik baik di kesempatan kita di komunitas praktisi kita di FGD. Terima kasih sekali atas kehadirannya pada hari ini. Silakan untuk menikmati hidangan yang tersedia di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu.